Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi bangun datar akan menjelaskan tentang media roda bangun datar. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bangun datar. Bangun datar merupakan bangunan yang memiliki permukaan datar serta memiliki dua dimensi, yakni panjang dan lebar. Permukaan bangun datar biasanya dibatasi oleh garis lurus ataupun lengkung. Nama-nama bangun datar beserta sifat dan rumusnya. Nah, yang pertama, persegi. Bangunan datar persegi umumnya dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh ubin yang biasa kita lihat berbentuk persegi. Adapun sifat-sifat persegi yaitu yang pertama memiliki 4 buah sisi yang sama, yang kedua mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, yang ketiga keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Nah, yang keempat, kedua diagonalnya saling berpotongan dan sama panjang. Nah, rumus hitung persegi keliling sama dengan 4 kali sisi, kalau luas sama dengan sisi kali sisi. Yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang hampir mirip dengan persegi, hanya saja keempat sisi bangun datar ini tidak sama panjang. Berikut sifat-sifat persegi panjang. Nah, yang pertama memiliki 2 pasang sisi sama panjang dan sejajar. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Yang ketiga, kedua diagonalnya berpotongan dan sama panjang. Nah, rumus hitung persegi panjang. Nah, keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Kalau luasnya panjang kali lebar. Nah, yang ketiga, segitiga. Sesuai dengan namanya, segitiga merupakan bangunan datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, bangun datar ini terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama, segitiga sama sisi adalah segitiga yang sesuai sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Yang kedua, segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 sisinya sama panjang dan kedua sudutnya sama besar. Nah, yang ketiga, segitiga sembarang adalah segitiga yang panjang sisinya dan sudutnya tidak sama besar. Yang keempat, segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki siku-siku. Yang kelima, segitiga tumpul adalah segitiga yang sesuai sama sudutnya tumpul. Nah, yang keenam, segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya lancip. Nah, rumus hitung segitiga keliling sama dengan sisi A plus sisi B plus sisi C. Kalau luasnya setengah kali alas kali tinggi. Yang keempat, trapesium. Trapesium merupakan bangunan segi 4 yang sepasang sisinya berhadapan dan sejajar. Bangunan datar ini dibagi lagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, trapesium sama kaki adalah trapesium yang 2 sisinya sama panjang dan 2 sudutnya sama besar. Yang kedua, trapesium siku-siku adalah trapesium yang sisinya sejajar dan memiliki sudut siku-siku. Yang ketiga, trapesium sembarang adalah trapesium yang panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, rumus hitung trapesium keliling sama dengan jumlah sisi sejajar atau A plus B plus C plus D. Kalau luasnya setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Yang kelima, jajar genjang. Bangunan datar selanjutnya adalah jajar genjang. Sebuah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi berhadapan yang sama dan sejajar. Sifat dari bangun datar sejajar jajar genjang yaitu yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, diagonal-diagonal saling membagi 2. Nah, rumus hitung jajar genjang keliling sama dengan 2 kali alas plus 2 kali sisi miring atau 2P plus L. Luasnya alas kali tinggi. Nah, yang keenam, belah ketupat. Belah ketupat merupakan bangunan datar yang keenam sisinya sama panjang. Sesuai dengan namanya, bangun datar ini merupakan mempunyai ketupat. Berikut dari belah ketupat. Yang pertama, sisi-sisi yang sama panjang. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Rumus hitung belah ketupat keliling sama dengan sisi
di plus sisi atau 4 kali sisi. Luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Yang ketujuh, layang-layang. Bangunan datar layang-layang memiliki bentuk menyerupai layang-layang. Kedua pasang sisi bangunan datar ini berdekatan sama panjang, dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Adapun sifat-sifat dari belah ketupat yaitu kedua pasang sisi yang berdekatan sama panjang, yang kedua mempunyai sepasang sudut yang sama besar, yang ketiga kedua diagonal saling potongan tegak lurus. Rumus hitungan layang-layang: keliling 2 di dalam kurung A plus B, luas 1/2 kali diagonal 1x diagonal 2. Jadi pada media ini siswa akan memutar roda pada bagian lingkaran ini, lalu siswa akan menjelaskan ataupun memilih bangun datar yang sesuai dengan angka-angka ini. Apabila roda ini berhenti pada bagian anak panah ini, maka siswa akan menjelaskan ataupun menempelkan bangun datar yang sesuai pada angka yang ada pada roda ini. Jadi kita akan mencontohkan bagaimana media ini akan dilakukan. Ayo putar. Sebentar dulu. Oke. Ulang ini di tengah. 4. Ini bangun yang nomor 4. Lalu tempelkan pada bagian sebelah sini. Lalu setelah ini siswa akan diminta menjelaskan tentang bangun apa ini, lalu rumusnya seperti apa. Jadi bangun datar terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada layang-layang, yang kedua ada persegi panjang, ada lingkaran, ada segitiga, ada jajar genjang, belah ketupat, persegi, dan trapesium.